Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di pelatihan desain pembelajaran berbasis ADLX dengan pendekatan terpadu. Baik Bapak Ibu, di sesi kali ini kita akan membahas tentang ADLX, Introflex, dan desain alur pembelajaran. Sebagaimana pre-trip yang sudah Bapak Ibu lakukan, bahwa di trip hari ini Bapak Ibu akan bersama-sama memahami tentang ADLX, Introflex, dan juga desain alur pembelajaran. Bapak Ibu, apakah sudah pernah mendengar tentang kata ADLX atau baru kali ini? Ya, sebagaimana Bapak Ibu bisa melihat di layar bahwa ADLX atau Active Deep Learner Experience adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan dua metode pembelajaran utama, yaitu pembelajaran aktif dan pembelajaran mendalam yang dirancang dalam suatu proses untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Nah, ada beberapa kata kunci di sini Bapak Ibu, ada active, deep, learner, dan experience. Nah, kita akan berdiskusi bersama terkait kata-kata kunci tersebut. Baik, Bapak Ibu, active. Kata pertama tadi ada kata aktif ya, atau active learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa semua secara aktif terlibat dalam seluruh aktivitas kelas melalui upaya mereka sendiri. Nah, keterlibatan siswa ini tentu meliputi seluruh aspek, baik itu mental, fisik, dan emosional. Dan tentunya untuk mendorong keaktifan siswa dalam proses belajar, maka perlu dirancang berbagai macam kegiatan seperti membaca, menulis, berdiskusi, sharing pendapat, simulasi, dan lain sebagainya. Inti dari pendekatan ini adalah mendorong siswa untuk berperan aktif, bukan hanya menjadi penerima informasi secara pasif, sehingga diharapkan bahwa dalam proses belajarnya siswa menjadi subjek sehingga berperan aktif dalam proses belajar. Kemudian ada poin penting yaitu deep dan learner di sini Bapak Ibu. Deep dalam artian adalah mendalam, proses yang dilakukan dalam belajar siswa itu dilakukan secara mendalam sehingga memberikan makna yang kuat bagi siswa setelah mengalami proses belajar. Kemudian ada kata learner. Di sini ditekankan bahwa learner itu benar-benar menjadi subjek sehingga peserta didik atau siswa benar-benar mengalami proses belajar. Active Deep Learner Experience. Aktif menyediakan ruang bagi siswa untuk merasakan sendiri pengalaman belajar. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa di sini diharapkan bahwa para peserta didik dapat menjadi subjek dalam proses belajar dan tentunya peran guru menjadi aktivator dalam proses belajar peserta didik. Kemudian ada kata deep, mendorong siswa untuk memahami materi secara lebih mendalam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan mampu diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Active deep bukanlah hal yang terpisah, artinya aktif kemudian deep, tetapi menjadi satu kesatuan. Karena bisa saja ada active learning namun tidak deep, atau sebaliknya, bisa saja ada deep learning namun tidak aktif. Makanya di sini ditekankan bahwa active deep menjadi satu kesatuan dalam proses belajar. Nah, pertanyaannya adalah, dapatkah active deep tercapai tanpa sebuah perencanaan? Tentu saja jawabannya tidak, Bapak Ibu. Penerapan ADLX memerlukan perencanaan yang dirancang secara sengaja. Perencanaan yang terstruktur merupakan kunci untuk mewujudkan ADLX. Nah, Bapak Ibu, untuk mencapai Active Deep Learner Experience, maka diperlukan 4 faktor kunci. Apa saja 4 faktor kunci itu? Mari kita simak bersama. Namun, sebelum kita lanjutkan, jika Bapak Ibu merasa perlu jeda, maka silakan untuk bisa bergerak, baik itu menggerakkan tangan, menggerakkan kepala, silakan. Baik, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan tentang 4 faktor kunci untuk mencapai ADLX.
Ya, introflex adalah 4 faktor kunci untuk mencapai ADLX. Yang pertama adalah individualisasi, yang kedua interaksi, ketiga observasi, dan yang keempat refleksi. Mari kita simak bersama-sama satu persatu. Baik, Bapak Ibu, individualisasi adalah di mana pendidik perlu menyadari keberagaman karakter dan keunikan murid dan menunjukkan empatinya melalui pendekatan yang mengakomodasi keunikan masing-masing individu. Nah, di sini kata kuncinya adalah keunikan murid, yang artinya setiap murid memiliki keunikannya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah akomodir keunikan. Nah, disinilah peran seorang pendidik untuk mampu mengakomodir setiap keunikan murid-muridnya. Faktor kunci yang kedua adalah interaksi. Pengalaman belajar terbentuk melalui interaksi yang konstruktif antara peserta didik dan pendidik, sesama peserta didik, serta antara peserta didik dengan materi pelajaran. Atau dengan kata lain adalah interaksi multi arah, tidak hanya dua arah. Dan tentunya kata kunci lainnya dalam interaksi adalah interaksi yang positif. Selain dari interaksi multi arah, maka tentu penting dibangun sebuah interaksi yang positif. Disinilah peran guru untuk bisa membangun interaksi yang positif dalam segala arah. Baik itu antara guru dengan murid, murid dengan murid, ataupun murid dengan materi pembelajaran. Kata kunci yang ketiga untuk mencapai ADLX adalah observasi. Tindakan yang diambil oleh guru selama pelajaran untuk memantau sejauh mana murid memahami materi dan membantu mereka mencapai target pembelajaran yang telah ditentukan. Kata kuncinya adalah di sini memantau sejauh mana pemahaman murid dalam mencapai target pembelajaran. Yang kedua tentunya adalah usaha apa atau upaya apa yang dilakukan guru untuk membantu murid mencapai tujuan pembelajarannya. Faktor kunci yang terakhir untuk mencapai ADLX adalah refleksi. Mendorong siswa untuk memetik pelajaran berharga dari kegiatan belajar di kelas melalui pengalaman yang menyentuh secara emosional dan intelektual sehingga mampu membentuk perubahan dalam diri mereka secara menyeluruh. Nah, Bapak Ibu guru tentunya yang diharapkan adalah bukan hanya transfer knowledge dalam proses belajar kita, tetapi ada perubahan nyata setelah proses belajar yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan mengaktifkan 4 faktor kunci tadi, introflex, individualisasi, interaksi, observasi, dan refleksi tadi, maka bisa mencapai ADLX sehingga pada akhirnya kita berharap bahwa peserta didik dapat mengaplikasikan proses belajar yang mereka alami dan tentunya ada perubahan nyata yaitu perilaku pada kehidupan mereka. Oleh karenanya, penting sekali untuk kita menjadi aktivator, mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar sehingga mereka menjadi subjek dalam proses belajar dan mereka dapat mengalami setiap proses pembelajaran itu sehingga menjadi bermakna. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melakukan kaitkan dan simpulkan melalui lagu berikut. Mari kita simak Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan melakukan kaitkan dan simpulkan. Tadi kita sudah berdiskusi bersama tentang 4 faktor kunci untuk mencapai ADLX, yaitu masih ingat? Individualisasi, interaksi, observasi, dan refleksi. Jadi kita ada gerakannya Bapak Ibu, individualisasi, interaksi, observasi, dan refleksi. Oke, mari kita gerakan bersama-sama. Individualisasi, interaksi, observasi, refleksi. Oke, terima kasih.
Baik, Bapak Ibu, kita akan melakukan kaitkan dan simpulkan. Bapak Ibu sudah simak bersama tadi ya, kaitkan dan simpulkan, yaitu 4 faktor kunci untuk mencapai ADLX. Semoga itu bisa mengingat 4 faktor kunci untuk mencapai ADLX dengan lagu tersebut. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyusun desain alur pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mencapai active deep, kemudian semua bagian terencana dengan baik, dan setiap bagian terbagi bagi waktunya. Nah, dalam alur pembelajaran di sini, Bapak Ibu, diawali dengan opener. Opener ini bisa berupa kuis atau sebuah permainan, games, bisa juga sesuatu yang dikorelasikan dengan pembelajaran sebelumnya atau sesuatu yang tidak berkaitan dengan pembelajaran pun boleh. Di sini dalam tujuannya adalah untuk mengajak siswa mulai fokus untuk mengikuti pembelajaran atau memperhatikan Bapak Ibu sebagai pendidik maksud saya. Oke, baik. Itu ya Bapak Ibu untuk opener. Selanjutnya adalah aktivitas. Nah, aktivitas ini tentu ada banyak hal ya Bapak Ibu dalam proses belajar, seperti misalnya ada penyampaian materi yang Bapak Ibu sampaikan, kemudian ada diskusi antar peserta didik, ada kemudian aktivitas berkelompok atau berpasangan, eksplor materi, eksplor pengetahuan, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan energizer. Bapak Ibu bisa jadi para siswa setelah melakukan aktivitas tadi ya, mulai dari proses memahami materi, kemudian berdiskusi bersama, kemudian mengerjakan latihan atau LK, maka mungkin anak-anak merasa mulai lelah atau jenuh, maka tidak apa-apa, mari kita berikan energizer atau ice breaking. Silakan Bapak Ibu menyiapkan yang tentunya juga tidak terlalu lama dan dapat mengganggu proses belajar. Dan akan lebih baik kalau bisa dikaitkan dengan materi, ya tentu itu akan lebih baik. Namun jika tidak untuk sekedar energizer maka boleh ya yang tidak berkaitan dengan materi. Oke, selanjutnya adalah kaitkan dan simpulkan. Nah, Bapak Ibu, kaitkan dan simpulkan ini harus ada korelasi dengan materi yang kita bahas. Contoh, seperti tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk bernyanyi bersama. Namun masih terkait dengan materi yang sedang atau yang sudah kita diskusikan. Maka itu disebut dengan kaitkan dan simpulkan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam proses kaitkan dan simpulkan. Baik itu tadi seperti contoh lagu, atau bisa juga berupa kuis, game yang terkait juga dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah closure, atau closure ini bisa juga kata-kata motivasi atau juga sebuah refleksi apa yang sudah mereka dapatkan atau mereka peroleh pada saat proses belajar. Nah, boleh misalnya dengan word storm, ayo kita ajak anak didik kita untuk memberikan word storm. Sebagai contoh misalnya pada sesi akhir, saya ketika akan ajak Bapak Ibu untuk berikan satu kata penyemangat untuk rekan-rekan yang lain. Maka Bapak Ibu diminta untuk menuliskan kata-kata penyemangat seperti positif, semangat, dan lain sebagainya tentunya. Nah, Bapak Ibu bisa melanjutkan diskusi terkait hal-hal berikut. Ada 3 hal. Diskusikan apa tujuan dan contoh kegiatan dari pembukaan, kaitkan dan simpulkan serta penutup. Bapak Ibu dapat melakukan diskusi tentunya di ruang diskusi yang ada di laman LMS ini. Silahkan Bapak Ibu untuk saling berdiskusi. Nah, Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir sesi kita terkait ADLX Introflex. Tentunya saya juga masih membuka ruang diskusi di forum diskusi yang ada di LMS ini. Dan tentunya saya berharap bahwa Bapak Ibu juga terus melakukan diskusi untuk semakin memahami materi kita hari ini. Sebelum menutup sesi ini, Bapak Ibu, maka silakan nanti di laman LMS Bapak Ibu klik
ya, atau silakan menuju ke bagian penugasan, maka di sana ada lembar kerja yang harus Bapak Ibu lakukan, yaitu menyusun sebuah desain alur pembelajaran yang diawali tentunya juga dengan step-step yang tadi sudah kami sampaikan di awal, diawali dengan opener, kemudian ada aktivitas, ada energizer, ada kaitkan dan simpulkan, dan ada closer yang terakhir. Di sana sudah ada LK sehingga Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu dapat melanjutkan untuk mengisi bagian-bagian yang diminta pada LK tersebut. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat untuk melanjutkan sesi-sesi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.